Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Muhlisoh dengan NIM 223338 dari kelas RA 9 semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai OKR atau Objectives and Key Result yang diterapkan di Google Corporation dengan format 5W plus 1H serta pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surya Atmaja, Eshum MMCT CH CHT. Nah, untuk pembahasan video lebih lanjut, yuk simak terus video ini. Nah, jadi yang pertama itu ada what. Apa sih itu OKR? Nah, jadi OKR adalah singkatan dari Objectives and Key Result, yaitu sistem manajemen kinerja berbasis goal setting. Objectives atau tujuan berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai perusahaan. Sedangkan Key Result adalah indikator terukur untuk mengetahui seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Nah, OKR ini pertama kali diperkenalkan ke Google oleh investor mereka yaitu John Doerr. Nah, untuk yang kedua yaitu ada why. Nah, mengapa Google ini menerapkan OKR? Google menerapkan OKR karena mereka membutuhkan sistem yang mampu menjaga fokus seluruh karyawan pada tujuan utama perusahaan. OKR juga membantu semua tim di Google agar selaras, produktif, dan inovatif dalam mengejar tujuan yang menantang. Dengan OKR ini, Google bisa mengukur kemajuan secara objektif dan transparan. Nah, yang ketiga yaitu ada where, di mana nih OKR ini diterapkan di Google. Nah, jadi OKR diterapkan di seluruh lini Google, mulai dari level perusahaan, departemen, hingga individu karyawan. Baik di kantor pusat Google di Mountain View, California, maupun di berbagai kantor cabang Google di seluruh dunia, termasuk di Asia, Eropa, dan negara lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada when. Kapan Google ini mulai menerapkan OKR? Nah, jadi Google mulai menerapkan OKR pada tahun 1999 saat perusahaan ini belum genap 1 tahun berdiri. Nah, John Doerr mengenalkan metode OKR ke Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, yang kemudian menjadikannya budaya manajemen kinerja hingga saat ini. Yang kelima yaitu ada who. Who ini siapa saja yang terlibat dalam OKR di Google. Jadi, semua karyawan di Google terlibat langsung dalam OKR, mulai dari level atas seperti CEO hingga staf biasa. Setiap individu di Google membuat OKR pribadi mereka yang diselaraskan dengan OKR tim dan perusahaan, sehingga tercipta kesatuan visi dan tujuan. Nah, yang keenam yaitu ada how. How ini bagaimana sih Google ini menerapkan OKR untuk mencapai kinerja yang tinggi. Jadi, cara Google menerapkan OKR adalah dengan proses yang sangat sistematis, di mana di awal periode, setiap karyawan bersama atasannya menyusun objectives yang ambisius dan key result yang terukur. Nah, OKR kemudian dipublikasikan secara internal agar semua orang tahu siapa dan sedang mengerjakan apa. Dan selanjutnya, setiap triwulan dilakukan review OKR untuk menilai pencapaian
mendiskusikan hambatan dan menyusun strategi berikutnya. Nah, Google juga menggunakan transparansi penuh sehingga semua karyawan bisa melihat OKR kolega mereka, termasuk milik para eksekutif. OKR di Google ini mendorong budaya open communication, kolaborasi, dan inovasi tanpa rasa takut gagal. Karena kegagalan dalam mencapai OKR itu justru dianggap sebagai pembelajaran. Nah, dari penerapan OKR di Google, ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten, yaitu yang pertama, fokus pada tujuan bersama. Nah, perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dan menurunkannya ke seluruh tim. Nah, yang kedua, yaitu transparansi target. Google ini membagikan tujuan kepada semua karyawan yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja yang objektif. Nah, OKR ini membantu perusahaan menilai capaian karyawan berdasarkan data, bukan opini semata. Yang keempat yaitu dengan mendorong inovasi. Nah, perusahaan ini perlu memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang berdampak pada kemajuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa menerapkan budaya komunikasi yang terbuka. Nah, dengan komunikasi yang baik, masalah bisa cepat diselesaikan dan kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Demikian penjelasan saya mengenai OKR yang diterapkan Google Corporation. Semoga bermanfaat dan menginspirasi perusahaan-perusahaan di Banten untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.